Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditentukan untuk kita pada hari ini, Jumat 18 Agustus 2023. Demikian firman Tuhan tertulis dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Di bahasa Batak didok ailomat dorohaku mida asing roha asamidi mida pelean. Jala lomuan mida para binotoa di debata asamida pelean situngan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pura-pura atau sipalula atau lidokon adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam kehidupan. Kalau disebut pura-pura kawan, itu adalah musuh yang paling berbahaya. Atau disebut pura-pura baik, adalah sesuatu yang jahat dan perlu ditakuti dan dijauhkan. Pura-pura Kristen adalah musuh Kristen. Pura-pura alim, tapi musang berbulu domba. Pura-pura pedagang jujur, tetapi ukuran kilo telah menipu. Atau dapat kita katakan semua yang serba pura-pura adalah yang tidak baik dan harus dijauhkan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita perlu bertanya dan menyelidiki kehidupan kita. Apakah kehidupan kita termasuk kehidupan yang berpura-pura? Pura-pura beragama, tetapi tidak beriman. Pura-pura beriman, tetapi kehidupan dipenuhi kegelapan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi saya yakin kita semua adalah manusia yang tulus di hadapan Tuhan. Kalaupun di dalam perjalanan kehidupan kita, seandainya terdapat kehidupan yang berpura-pura selama ini, firman Tuhan saat ini menghibur dan menguatkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel ditegur dan dinasihati Tuhan sebagai umat kesayangan yang terpilih. Tetapi hidupnya jauh dari kehendak Tuhan, dengan tidak saling menyayangi, tetapi saling menindas. Lebih yakin dan memasrahkan diri terhadap kekuatan dunia daripada meyakini dan mengikuti kehendak Tuhan. Mereka berpura-pura setia kepada Tuhan dengan rutinitas mempersembahkan korban sembelihan di bait Allah, tetapi tidak mau memperdulikan sesama, bahkan lebih suka menindas sesama. Maka Tuhan mengingatkan mereka atas panggilannya sebagai umat kesayangan yang harus menjadi saluran berkat Tuhan. Mereka ditegur Tuhan sebagai umat Tuhan yang tidak mengenal Tuhan, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan sudah menyatakan diri kepada bangsa itu melalui perjalanan kehidupan mereka mulai dari nenek moyang mereka. Bahkan Tuhan adalah yang Maha Kuasa, yang mewujudkan segala apa yang Dia rencanakan. Tuhan sudah memperkenalkan diri sebagai Tuhan dan Raja pemenang yang tiada dapat menandinginya. Tetapi bangsa Israel lebih memasrahkan diri kepada hal-hal duniawi dalam kehidupan daripada meyakini bahwa Tuhan sanggup, dan lebih mempercayai kekuatan bangsa-bangsa daripada kekuatan Tuhan ketika ancaman datang. Mereka sudah mendukakan Tuhan dengan menyembah dewa dan patung. Oleh sebab itu Tuhan marah dan berencana akan membuang mereka ke negeri yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, mengenal Tuhan akan memampukan kita setia kepadanya. Siapakah Tuhan itu? Tuhan pencipta yang telah menciptakan segalanya dengan firman-Nya. Itulah Tuhan yang juga menciptakan apa yang kita butuhkan. Tuhan yang adalah Raja, yang memimpin bangsanya ke dalam kehidupan yang penuh kebahagiaan tiada kekurangan, yang melindungi umatnya dari ancaman mara bahaya. Tuhan yang adalah gembala, yang menggembalakan umatnya ke rumput hijau dan air tenang, yang menyediakan apa yang kita butuhkan dan bahkan kehidupan kita kini dan sampai kekal. Itulah yang diwujudkan di dalam Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, jangan lagi hidup dalam kepura-puraan, tetapi tulus, setia dan percayalah kepadanya. Dan nyatakanlah kepercayaanmu
dalam kehidupan sehari-hari. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, yang senantiasa melindungi menggembalakan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan karena kasih setia-Mu senantiasa melindungi kami. Kasih-Mu melampaui amarah-Mu. Engkau telah memilih kami sebagai umat kesayangan-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Pimpinlah kami Tuhan, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari dapat kami wujudkan dan kami nyatakan bahwa kami adalah orang percaya. Sehingga kami menjadi saluran berkat Tuhan yang mengasihi semuanya dan segala ciptaan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan hidup dan jiwa raga kami, kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.